Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan kita akan kembali lanjutkan dialog bersama dengan Prof. Henry Subiakto selaku staf ahli Menkominfo Republik Indonesia dan Mas Duri selaku peneliti Poltreking Indonesia terkait dengan bagaimana respon masyarakat bagaimana respon masyarakat menanggapi kebijakan analog switch off atau ASO saat ini. Prof. Henry, tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Mas Duri bahwa ya itu tadi literasi masyarakat Indonesia yang memang kalau kita tahu di media sosial ini masih ada pro kontra, lebih banyak maksud kami lebih banyak kontra saat ini sesuai dengan hasil survei Poltreking terkait dengan kebijakan analog switch off seperti itu. Gimana caranya pemerintah untuk memasyarakatkan, menjamin bahwa ya ini TV digital adalah masa depan Indonesia dan lebih baik untuk masyarakat Indonesia? Kalau saya harus bicara mengenai komunikasi publik, sekarang ini the power of netizen over the power of state. Kekuatan netizen dan komunikasi itu melebihi kekuatan negara. Setuju. Karena negara itu jumlahnya karyawannya, apalagi Kominfo ya, karyawannya Kominfo itu nggak sampai 1 juta, itu seluruh Indonesia. Di daerah, provinsi, kabupaten, kota, bahkan belum tentu sama kebijakannya dengan di pusat, karena mereka punya majikan sendiri yaitu gubernur dan bupati yang belum tentu sama dengan pusat. Kok nggak bisa disamain, Prof? Beda-beda tugasnya, itu loh. Tugasnya beda-beda, makanya itu yang pertama. Tapi bagaimanapun juga harus menghadapi 210 juta netizen, itu juga sesuatu yang sangat berat. Belum lagi yang namanya pemerintah itu nggak punya media. TVRI itu TV publik, bukan TV pemerintah. RRI adalah radio publik, bukan radio pemerintah. Pemerintah memakai RRI atau TVRI juga sama dengan kalau pemerintah mendekati MNC, karena independen juga mereka. Jadi negara ini sekarang dalam sisi komunikasi memang semakin lemah. Nah harusnya karena ini analog switch off ini terkait dengan TV-TV swasta, nasib TV swasta juga kalau dia tidak mensosialisasikan digitalisasi TV juga bisa dirugikan karena penontonnya jadi tidak tahu gimana digitalisasi. Ini harus dibantu oleh TV-TV swasta. Bahkan juga kalau bisa dibantu oleh namanya netizen. Karena di era sekarang ini era yang namanya communication sharing. Kalau nggak sharing, tidak sharing dengan netizen, nggak akan berhasil. Jadi semuanya harus terkait dengan netizen yang jumlahnya 210 juta itu. Nah ini yang masih menjadi kendala. Nampaknya pemerintah itu untuk komunikasi ya memang harus dibantu gitu untuk dengan netizen maupun juga TV-TV swasta khusus untuk sosialisasi. Tapi timing sekarang ini bagus sekali. Kenapa? Karena ada Piala Dunia, ada World Cup, ada World Cup final yang kalau orang bisanya nonton ya di TV swasta. Nah TV swastanya ketika sudah berpindah jadi digital, otomatis TV-TV yang masih analog nggak bisa nonton, makanya set top box menjadi mahal. Mereka ngejar jadi apa ya? Gitu. Ya jadi sesuatu yang juga dikeluhkan masyarakat kan ketika demand-nya banyak mau nonton tadi Piala Dunia, dilalah harganya dimahalin gitu, Prof. Kalau sosialisasi dan kemudian pembahasan kan sudah lama sejak Undang-Undang Cipta Kerja itu diundangkan, itu sudah dimulai, tapi memang tidak, masyarakat kan sebenarnya sudah jarang nonton TV, terutama anak muda. Masyarakat anak-anak muda lebih banyak nontonnya YouTube dan lain-lain itulah, media sosial dan lain-lain. Nah, mereka baru ngeh ketika orang tuanya, kakeknya kesulitan nonton TV sekarang. Nah, ini problemanya. Jadi tolong dibantu, ini harus dibantu. Ya, kalau misalnya membantu, mungkin dari pemerintah kita harus bikin kerjasama yang lebih ketat seperti itu. Dengan MNC, Pak Malam ini sebenarnya membantu ini. Dengan membuka acara ini udah membantu, udah bagus gitu. Sama-sama, Prof. Henry. Bagaimana? Ada hampir 700 TV loh di Indonesia itu. Nah, mungkin dari ya itu kan kerjasamanya memang itu pemerintah yang punya semacam wewenang untuk mengundang, kemudian membuat kerjasama seperti itu semakin ketat. Masa lalu, pemerintah punya wewenang besar itu masalah berpikir masa lalu. Sekarang pemerintah itu wewenangnya semakin sedikit dan mengundang juga sudah agak sulit. Kenapa? Tadi dalam komunikasi itu power pemerintah itu sudah semakin lama semakin, kalau zaman Orde Baru ya semua tunduk sama pemerintah.
Zaman sekarang mah malah pemerintahnya yang dibully sekarang ini. Ya jangan mau dibully Prof ya. Prof, tapi mungkin juga yang ingin saya tanyakan kalau zaman ketika kemarin Covid kita tahu masker yang sampai pernah ada yang apa ya namanya nyetok kemudian menaikkan harganya tidak masuk akal kemudian ditindak secara pidana. Ada juga nggak kemungkinan kepikiran dari kementerian sendiri untuk menentukan batas atas dari penjualan set-top box yang ada di pasaran seperti itu agar tidak ada tadi ngebulk kemudian juga markup harga, ada sanksi gitu. Wah, ini harus kerjasamanya dengan Kementerian Perdagangan, karena Mantap, kalau udah makin banyak di kerjasama dunia ya Prof. perdagangan itu kan sama ya. Ya ini bisa menjadi masukan untuk Kementerian Perdagangan juga, bahwa kalau memang set-top box itu bagian dari sesuatu yang hajat hidup orang banyak, ya jangan mahal-mahal. Terutama ketika ini mau menjelang final Piala Dunia ini. Harusnya Tapi dimurahin. selesai Piala Dunia jadi turun lagi. Iya justru kalau demand-nya makin banyak ya nggak apa-apa dimurahin. Jadi semuanya bisa dapat set-top box seperti itu ya. Nah mungkin itukah Tapi yang juga jangan lupa gimana Prof? Mbak, sebenarnya masih ada 4 juta lebih yang belum dibagikan oleh TV swasta. Oke. Itu harusnya dibagikan itu. Pekerjaan rumah Ini catatan masing-masing saya pihak ada banyak ya ini. Prof. Baik, baik. Mungkin terakhir, Mas Duri, apakah harapan ini juga apa ya katakanlah terbaca seperti itu tersurat dalam hasil responden atau hasil survei dari Poltreking sendiri? Ya, tentu tadi ya sekaligus merespon apa yang disampaikan oleh Prof. Henry tadi ya terkait dengan sosialisasi misalnya, bahwa sekarang memang kekuatan era media sosial ya. Tetapi saya melihat terkait dengan peralihan atau penghentian siaran analog ini ada kekagetan publik ya terkait dengan walaupun sosialisasinya katanya lama gitu. Tetapi jadi kekagetan itu tentu yang menjadi catatan bagi kita kayak gitu, bahwa ya proses transformasi atau peralihan ini tentu butuh kerja bersama memang, seperti yang tadi juga di note ya soal TV swasta dan seterusnya juga penting ya, apalagi yang berkepentingan dalam konteks ini gitu. Dan kalau temuan survei kita tentu dari responden misalnya, tadi saya di awal sudah menyampaikan bahwa tidak juga, jadi ada selisih misalnya 33,3% itu tentu banyak ya. Artinya ada publik kayak gitu yang menerima itu kondisi atau kebijakan pemerintah terkait dengan peralihan ini, dan keluhan-keluhan tadi tentu menjadi catatan gitu untuk untuk menjuburkan harapan publik terkait dengan transformasi digital, secara khusus terkait dengan TV analog ke digital gitu. Baik, ya ini berarti Kalau misalnya publik itu tahu bahwa kalau TV analog switch off ini mundur akan mengganggu internetnya, HP-nya, saya yakin mereka akan cepet. ya begitu berarti Prof yang harus dikatakan kepada netizen, mau yang mana, nggak bisa nonton di internet bagus, apa, yaitu tadi nggak menggunakan TV digital, ya begitulah mungkin Itu perlu kalau dibantu dikasih. oleh MNC. Siap, kalau misalnya demi kebaikan rakyat Indonesia kita bantu tentunya Prof, seperti itu. Baik, durasinya sudah habis sayangnya Bapak-Bapak, walaupun ini pembahasan atau insight-nya sangat menarik sekali, tapi kita harapkan agar tadi ya kebijakan yang memang akan menguntungkan rakyat Indonesia tentunya kita doakan agar lancar, kita juga akan kawal supaya lancar seperti itu ya. Terima kasih Mas Duri selaku peneliti Poltreking Indonesia dan juga Prof Henry Subiakto selaku staf ahli Menkominfo Republik Indonesia. Saya harap tetap semangat ya Prof, jangan sampai kalah dibully oleh netizen Indonesia yang jarinya nakal-nakal Saya ini. sama ahlinya sudah selesai bulan Mei kemarin ya. Baik. Saya mewakili aja. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya, salam sehat selalu waktunya dalam MNC News Prime malam hari ini. Tadi salam sehat selalu, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa, selamat malam. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam MNC News Prime hari ini, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Akhir kata, saya Fani Mania, terima kasih, sampai jumpa.